Halo, tes. Tes, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya? Baik. Saya mulai, ini karena kelas gabungan ya. Saya screenshot dulu. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Ini nggak akan saya kirimkan PPT-nya. Jadi nanti saya kirim PPT-nya setelah UTS ya. Nah, jadi harapannya pada kesempatan sore hari ini semuanya menyimak dengan baik ya. Karena yang akan saya sampaikan adalah kisi-kisi terkait UTS minggu depan gitu. Karena nanti minggu depan itu ujiannya sifatnya luring dan nanti yang akan mengawas tidak hanya saya tapi juga dosen yang lain gitu ya. Terutama mata kuliah sistem tenaga listrik karena ada 3 kelas A, B, C. Nah, nanti kemungkinan yang kelas A saya yang mengawas, kelas B dan C-nya kemungkinan dosen lain. Nah, jadi mohon diperhatikan karena ada beberapa tata tertib dari panitia nanti khawatirnya nanti ada beberapa catatan yang misalkan mencontek dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena untuk menghindari itu, saya akan menyampaikan kisi-kisi soal UTS. Harapannya gitu ya, kalian bisa mengerjakan sekarang nih. Jadi paling nggak udah tahu gambarannya ini mah bukan kisi-kisi tapi udah benar-benar bocoran gitu ya. Bocoran dari soal UTS mata kuliah saya. Tapi memang ada sedikit clue yang saya sembunyikan gitu ya. Jadi ada sedikit soalnya yang saya sembunyikan, tapi yang saya kirim kemarin dan juga nanti saya akan bahas pada kesempatan sore hari ini itu bisa dibilang menyeluruh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menyimak dengan seksama, nah ini insya Allah sudah apa ya, mengcover semua soal gitu. Baik ini gabungan mata kuliah analisis sistem tenaga listrik, operasi sistem tenaga listrik, dan juga mesin listrik gitu ya. Nanti mesin listrik ada sendiri saya share lagi untuk. Baik yang pertama di sini untuk secara umum ya gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ini kemarin yang memang menjadi kendala gitu ya di kita itu teknik elektro. Jadi mata kuliah ini gitu ya, teori ini itu didapatkan berbarengan dengan mahasiswa yang sedang kerja praktik. Nah, jadi harusnya materi ini disampaikan di semester 4 gitu ya, atau minimal di semester yang mahasiswa itu belum kerja praktik. Nah, kenapa saya bilang jadi kelemahan? Jadi akhirnya mahasiswa yang KP-nya itu misalkan di bagian power, kayak hari ini saya baru pulang dari Bandara Kertajati, ya di situ ada Sandi dan kawan-kawan, Pawas, ada Guntur gitu ya, ada beberapa materi di sana gitu ya.
yang akhirnya belum tersampaikan. Jadi materi-materi ini harusnya didapat sebelum mahasiswa di teknik elektro itu melakukan kerja praktik gitu. Nah, jadi sekarang, nah ini sebenarnya ini saya sampaikan harusnya pada saat setelah UTS. Di silabus itu, di RPS itu ini materi ini saya sampaikan setelah UTS, tapi nggak masalah. Jadi kemarin saya sudah diskusi dengan tim kurikulum di Prodi Teknik Elektro. Saya ingin memasukkan nanti mata kuliah Power, gitu ya, DSTL, Dasar Sistem Tenaga Listrik itu di semester 4. Nanti coba saya mengaku, nama materi ini saya akan sampaikan di semester 4 itu. Baik, jadi di sini yang pertama kita akan membahas tentang analisis aliran daya. Ini masuk semua gitu ya, sistem tenaga listrik, ASTL, OSTL ini ada semua materi tentang ini. Jadi tujuannya itu dari analisis aliran daya itu adalah mengetahui informasi aliran daya dan tegangan pada sistem. Nah, jadi tujuan dari load flow gitu ya, kalau istilah lainnya load flow analysis. Nah, itu kita ingin mencari nilai berapa sih aliran dayanya dan berapa sih nilai tegangannya pada sistem gitu ya. Sistem di sini berarti sistem tenaga listrik baik itu yang sistem transmisi maupun sistem distribusi. Nah, lalu fungsi informasinya itu untuk mengevaluasi kinerja sistem tenaga listrik dan menganalisis kondisi pembangkitan maupun pembebanan. Selain itu sangat berguna untuk perencanaan dan perencanaan pengembangan sistem. Jadi nanti dari analisis aliran daya ini kita bisa mengevaluasi sejauh mana kinerja sistem tenaga listrik. Gitu ya. Karena nanti untuk aliran daya ini akan terpantau berapa nominal tegangannya, berapa arus yang mengalirnya, berapa nilai lossesnya gitu ya pada sistem, pada saluran. Nah, nanti dari situ kalau misalkan ternyata lossesnya tinggi itu jadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja. Ini ya. Lalu besaran-besaran yang ada pada perhitungan load flow analysis di tiap bus. Gitu. Nah, di sini ada daya aktif gitu ya, P. Kalau kemarin sempat kita bahas tentang segitiga daya. Nah, di sini nanti di load flow analysis itu kita akan banyak bertemu dengan keempat parameter ini gitu ya. Nah, jadi 4 parameter ini kan kita sering temui. Nah, nanti di sini ada daya aktif itu satuannya P, daya reaktif itu Q, lalu nilai tegangan itu mutlak gitu ya. Jadi nilai V-nya mutlak, lalu ada sudut fasa theta. Nah, jadi 4 parameter ini yang akan kita sering jumpai pada saat menganalisis aliran daya. Jadi pada setiap bus pasti akan diketahui 2 gitu ya. Nah, jadi nanti misalkan makanya kalau kalian masih ingat kemarin ada slack bus gitu ya, ada load bus atau PQ bus, ada PV bus. Nah, itu berdasarkan 4 parameter ini. Jadi kalau misalkan yang diketahui nilai daya aktif dan daya reaktif, nilai P dan Q, nah berarti nanti disebutnya PQ bus gitu ya. Jadi PQ bus atau nanti disebutnya load bus atau bus beban. Kenapa bus beban? Karena daya aktif dan daya reaktif itu adanya di load, adanya di beban. Nah, makanya kalau misalkan yang diketahui nilai P dan Q, parameter P dan parameter Q, gitu ya. Nanti kita akan lihat parameter P itu yang seperti apa, Q itu seperti apa. Nah, kalau yang diketahui P dan Q, berarti bisa kita pastikan bahwa dia adalah tipe bus beban atau PQ bus. Ya, nanti kalau misalkan yang diketahui, misalkan nilai P dan V, jadi yang diketahui daya aktif dan tegangannya, gitu ya, atau PV bus. Nah, nanti ini disebut generator bus. Gitu ya. Gitu. Kalau yang diketahui nilai P dan V ini disebutnya generator bus. Kenapa generator bus? Karena pada generator atau pada si pembangkit itu pasti kan ada daya aktif. Lalu ada daya tegangannya, apa ada nilai tegangannya, maaf. Ada nilai tegangannya di generator tersebut. Jadi kalau diketahui nilai P dan V, berarti dia PV bus. Nah, lalu kalau misalkan yang diketahui ada yang baru masuk ya. Nah, kalau yang diketahui nilai P dan Q, berarti nanti kita akan mencari nilai tegangan dan sudut fasanya. Jadi kalau yang diketahui 2, yang 2 ini kita akan cari. Kalau yang diketahui P sama V, kita akan mencari nilai daya reaktif dan sudut fasanya. Jadi 4 parameter ini yang akan kita cari di dalam menganalisis aliran daya. Oke. Nah, di sini ada tabelnya gitu ya. Di sini ada tabel jenis-jenis bus berdasarkan besaran yang diketahui. Kalau
tadi gitu ya yang sedang magang di BIJB di Kertajati, waktu di bagian SCADA-nya, di bagian monitoring dan kontrolnya tadi, SCADA itu sistem akuisisi data gitu ya. Nah, jadi di sana disebutkan di power host-nya itu di sistemnya gitu ya, mereka menggunakan dua bus bar. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya, nggak tahu saya lupa di pertemuan keberapa. Nah, jadi di power itu pasti minimal gitu ya, minimal kita menggunakan dua. Karena untuk cadangan atau untuk backup atau untuk maintenance gitu. Jadi nggak mungkin busnya berdiri sendiri. Biasanya umumnya ada dua. Celana pendek sekedar mawon mundur. Nah, jadi ini tabel tabel jenis-jenis bus gitu ya. Nah, di sini ada keterangan juga. Jadi di sini ada kalau tadi saya sebutkan ada PQ bus dan PV bus. PQ bus itu adalah bus beban, sedangkan PV bus itu adalah generator bus. Nah, di sini ada keterangan. Jadi kalau PQ bus itu P dan Q-nya berarti diketahui. Nah, nilai tegangan sama sudut fasanya itu yang dicari. Lalu generator bus itu berarti nilai P sama tegangannya. Nanti Q sama sudut fasanya dicari gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya gitu ya. Lalu ada satu lagi select bus gitu ya. Nah, select bus itu yang diketahui adalah nilai tegangan dan sudut fasanya. Nah, select bus itu tegangan dan sudut fasa diketahui menjadi referensi gitu ya. Nah, karena tegangan pada bus ini tetap dan besar sudutnya adalah 0. Jadi sudutnya itu 0 derajat. Nah, nanti select bus itu apa kita pelajari di slide berikutnya nanti ada gitu ya. Jadi di kita ada bus beban, generator bus, ada select bus. Select bus itu biasanya yang paling dekat dengan generator juga gitu ya. Atau biasanya dia untuk yang nge-backup gitu ya, nge-backup si generator. Nah, di sini ada kita masuk ke contoh soal gitu ya, ke backward forward gitu ya. Jadi dalam menganalisis aliran daya ada sistem backward forward gitu ya. Nah, ini memang sistem yang konvensional gitu ya, tapi masih relevan digunakan untuk yang backward forward. Nah, jadi yang pertama biasanya kita akan kalau ada soal itu ada single line dulu gitu. Ini kan di atas single line ini. Ya, ini gambarnya sederhana karena menggunakan Corel bikinnya gitu ya. Ya, kalau misalkan dia dibikinnya menggunakan etap lebih lebih dapat lagi gambarnya gitu ya. Jadi di sini ada generator, yang ini itu bus gitu ya, bus 1, bus 2, bus 3. Lalu di sini ada B gitu ya, B1, B2. Nah, berarti di sini ada bebannya 2 nih. Yang tanda panah ada silang, tanda panah gitu ya, tanda panah itu berarti beban, dia menggambarkan beban load gitu. Berarti sistem ini dia memiliki satu generator, 3 bus, ya, lalu 2 saluran dan 2 beban gitu. 1 saluran dan 2 beban. Nah, bebannya 2, jadi B1 dan B2. Nah, jika dikonversikan gitu ya menjadi rangkaian elektronika gitu ya. Jadi karena memang untuk antara power dan elektronik itu elektronika gitu ya. Jadi arus arus kuat dan arus lemah itu sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya kalau arus kuat itu komponennya besar, arus lemah itu komponennya lebih kecil. Gitu. Di arus kuat ada generator, di arus lemah pun ada generator. Berarti kan power supply-nya, gitu. Baik berupa ya sumber tegangan, baik itu baterai dan lain sebagainya, power supply dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu misalkan di power itu di arus kuat ada yang namanya isolator gitu ya. Nah, di sini juga ada di arus lemah juga ada namanya resistor. Gitu. Jadi sebenarnya komponen itu hampir sama gitu. Jadi komponen di arus kuat arus lemah itu sama, cuma bedanya dia antara bentuknya besar dan kecil gitu ya. Nah, jadi dari single line ini untuk single line yang arus kuatnya kita rubah menjadi
rangkaian elektronika gitu. Makanya ada istilah kalau di power itu ada elektronika daya gitu ya. Nah, jadi gabungan kombinasi antara arus kuat dan arus lemah. Jadi namanya elektronika daya. Nah, di sini untuk yang pertama gitu ya. Ada 1, 2, 3 itu node gitu ya. Kalau di power itu namanya bus, kalau di elektronik kan atau di rangkaian listrik namanya node ya. Titik-titik gitu ya. Kalau kalian yang masih ingat di mata kuliah rangkaian listrik atau di mata kuliah pengantar analisis rangkaian, nah itu ada istilah node gitu ya. Nah, node itu kalau misalkan di power itu namanya bus gitu ya. Bus 1, bus 2, bus 3. Di sini node 1, node 2, node 3. Nah, lalu di sini ada yang saluran gitu ya, Z12, berarti kan bus 1 ke bus 2. Z itu impedan gitu ya. Z itu impedan berarti impedan 1 dan 2, saluran gitu ya. Kenapa pakainya Z? Karena kalau di power itu di saluran, yang dicari nanti parameter, yang diketahui parameter impedans gitu ya. Nah, makanya Z12 berarti impedans di saluran 1 dan 2. Jadi antara bus 1, bus 2 gitu ya. Nah, di sini antara node 1 dan node 2. Nah, lalu antara bus 2 dan bus 3, di sini ada impedan 23. Sebenarnya gitu ya, kalau mau digambarkan real itu biasanya gini gambarnya, ini dikecilin gitu ya. Nah, ini biasanya. Nah, harusnya gambarnya ini sih yang ini di bawah. Set, set, set. Nah, harusnya gitu ya. Nah, sebenarnya penulisannya seperti itu gitu ya. Cuma karena ya saya malas ketiknya aja gitu ya. Malas ketiknya jadi akhirnya gini, disamain semua Z12. Sebenarnya idealnya seperti ini. Jadi Z impedans pada saluran 2 dan 3 gitu, antara 2 dan 3. Lalu terusnya S3 ini dayanya gitu ya, daya. Berarti S itu daya semu gitu ya. S itu daya semu. Jadi arus nih ya. Jadi ada I1, ada I3. Ada I2, ada I3. I1, I2 berarti antara arus yang mengalir pada bus 1 dan bus 2 itu I1, I2. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada node gitu ya. Nah, ini rangkaian elektronika. Nah, nanti dari sini, jadi dari gambar single line diagram ini, kita rubah menjadi rangkaian elektronik. Nah, lalu kita masukkan persamaannya. Kemarin saya sempat bilang ada istilah conjugate gitu ya. Nah, di sini arus gitu ya, I untuk yang K dan I gitu ya. Nah, jadi ini iterasi gitu ya. Iterasi ke K. Jadi kalau mau dibikin N juga boleh gitu ya, yang parameter yang simbol ini. Variabel gitu ya, variabel K dan I mau diganti. N juga boleh, mau diganti X juga boleh gitu. Jadi untuk arusnya sama dengan I sama dengan conjugate P plus JQ per VI gitu ya. Jadi I sama dengan P per V. Gitu ya. Sebenarnya seperti itu, sebenarnya rumusnya. Nah, ya, saya nyari pulpen saya dulu. Nggak salah. Jadi sebenarnya I itu kalau kemarin ini kan rumus dasar gitu ya. Rumus dasar itu untuk mencari nilai I sama dengan P per V. Nah, cuma karena ini bilangan kompleks, kenapa kok ada conjugate gitu ya. Ini kenapa dituliskan gini sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya penulisannya bukan gini. Nah, jadi ada ini lalu ada bintangnya. Set. Nah, gitu. Jadi conjugate-nya nggak perlu sebenarnya, ini nggak perlu. Nah, sebenarnya gitu. Jadi I sama dengan conjugate P per V. Jadi rumus dasar ini ya untuk mencari nilai daya. Nah, tadi saya sampaikan yang di tabel atau yang tadi di slide pertama gitu ya, ada daya aktif, daya reaktif. Nah, untuk P ini kan daya aktif gitu ya. Nah, Q ini daya reaktif. Gitu ya. Nah, jadi karena di kok nggak langsung aja Pak, langsung I sampai dengan P per V gitu ya. Nah, karena kalau misalkan di saluran ini gitu ya, di saluran itu di impedans tadi yang saya bilang, nah itu kan di pembangkit ada yang namanya daya aktif dan daya reaktif. Makanya nggak bisa untuk yang I sama dengan langsung P per V. Jadi di saluran transmisi maupun distribusi gitu ya. Nah, itu mengalir juga ada daya aktif, ada juga daya reaktif. Daya aktif itu watt gitu ya. Satuannya watt gitu ya. Kalau misalkan yang daya reaktif yang Q ini itu satuannya var gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di analisa aliran daya itu ada yang kilowatt, ada yang kilovar. Nah, ini harus dipahami betul-betul gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang anak power, nah ini materi-materi yang benar-benar power banget gitu ya.
Jadi ini harus paham, jangan sampai nanti Pak kok ada nilai P, ada nilai Q, gitu. Pak kok di Q itu ada J gitu ya. Nah J kenapa ada J gitu ya kan? Ini karena bilangan kompleks gitu ya. Nah lalu di mana I gitu ya? Ini ada harus pada bus I saat iterasi ke K gitu ya. Nah ini jadi atau untuk nilai V-nya tegangan pada bus I saat iterasi ke K. Nah untuk mencari drop tegangannya atau drop voltage yang sebelumnya kalau nggak salah saya masih ingat pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk drop tegangan itu delta V sama dengan V1 dikurangi VI plus 1. Nah lalu di sini untuk yang Vn sama dengan Vs-nya gitu ya. Nah, untuk yang persamaan kedua, untuk backward-nya kita mencari karena di sini persamaan backward forward, kita cari dulu nilai backward-nya. Kita nyari nilai I. I sama dengan S per V kan gitu ya persamaannya kan. Nah, I3 sama dengan S3 per V3. V3-nya ini yang mengarah ke arah Vs gitu ya. Lalu I23 sama dengan I3. I23 ini I23 yang mengalir pada bus kedua dan bus 3 itu sama dengan nilai I3. Nah, ini hukum Kirchhoff arus itu ya kemarin ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Lalu I2 sama dengan S2 per V2. Nah, itu yang mengarah pada Vs gitu ya. Vs itu tegangan standar gitu ya. Tegangan standarnya berapa gitu ya. Nah, kemarin kan sempat saya jelaskan tegangan standar pada saluran distribusi gitu ya. Yang berapa kemarin 12 kV kalau nggak salah kemarin ya. Nah, lalu untuk yang forwardnya, setelah kita mencari nilai I, jadi kalau untuk backward itu kita mencari nilai arusnya. Berapa nilai I-nya? Nah, ini backward. Lalu untuk forwardnya, kita mencari nilai tegangan. Nah, seperti yang dibahas tadi di slide pertama, jadi kalau untuk tujuan dari menganalisis aliran daya ini adalah mencari tahu nilai daya dan tegangan pada sistem. Nah, nilai daya nanti bisa kita dapat dari nilai arus yang mengalir pada saluran. Nah, kita selesaikan gitu ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini seperti yang tadi, tapi kita masukkan nilainya gitu ya. Nah, ini nanti ada yang soal. Ini soal apa kemarin ya? Saya kasihkan tuh. Yang OSTL kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini yang PPT ini saya buka untuk soal-soal yang kemarin saya kirim. Nah, ini masuk soalnya ini gitu ya. Soalnya ini, nah silakan ini disimak baik-baik dari yang tadi slide pertama sampai nanti di akhir ini. Nah, kita masukkan contohnya. Gitu. Ini yang tadi masih sama dengan slide yang sebelumnya. Untuk yang backward itu beban ke infinite bus gitu ya. Jadi mencari nilai arus tadi untuk yang backward itu. B2 itu sama dengan I3 gitu ya. Sebenarnya B itu ya sama dengan I gitu ya. Jadi B itu ya arus gitu. Di sini kan ada simbol B1, B2. Nah, ini arus juga gitu ya. Ini atau disebut juga di sini beban. Karena kan di beban itu pasti kan ada arus yang mengalir gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pembangkit tidak ada bebannya berarti tidak ada arus yang mengalir kan gitu teorinya. Jadi kalau misalkan ada pembangkit ada beban, pasti ada arus. Gitu. Kalau misalnya ada pembangkit tidak ada beban, pasti tidak ada arusnya. Nah, makanya di sini kita gambarkan untuk nilai B itu simbolis gitu ya. B2 gitu ya. B2 sama dengan I3. Ini untuk arus. Jadi B2 gitu ya yang ini itu sama dengan arus yang I3. Nah, lalu B1 sama dengan nilai B1-nya ini B2 ditambah I2. Nah, itu sama dengan I3 ditambah I2. Ya. Nah, ini untuk yang persamaan di sini. Lalu kita bikin matriksnya gitu ya. Kalau yang masih ingat matriks identitas ya. Dulu kan ada matriks identitas yang di sini 1 0 1 1 gitu ya. Nah, kalau 1 0 1 1. Nah, di sini kalau yang dulu masih ingat matriks identitas itu dibuka lagi nanti mata kuliah kalkulus kalau nggak salah ya, itu matriks identitas itu ada. Nah, dari persamaan yang di atas B2 dan B1 ini kita buat ke dalam matriks gitu ya. Kita bikin matriks identitas. Nah, B1, B2 kita jadikan matriks gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan dikonversi kita rubah hanya tinggal dibuat matriksnya saja gitu. Ini kan di luar kan ada. Kita sudah ketahui nilai B2 dan B1-nya. Nah, B2 dan B1 ini kita jadikan matriks identitas. B1, B2 sama dengan, nah di sini karena matriks identitas itu 1 0 1 1,
dikali nilai I2 dan I3 gitu ya. Nah, jadi nih matriks ini kalau kita detailkan, kita jabarkan, ini akan membentuk persamaan yang ini. Jadi nanti silakan dikalikan gitu ya. Jadi kalau misalkan matriks 1011 dikalikan matriks I2 I3, nah hasilnya akan sama dengan ini. Jadi B1 sama dengan B2 gitu ya, plus I2. Lalu B2 sama dengan nilai I3 gitu ya. Karena I3 dikali 0 ya 0, I3 dikali 1 I3. Berarti B2 sama dengan I3. Nah, nanti silakan dikalikan. Jadi kalau yang sudah lupa cara perkalian matriks nanti dibuka lagi mata kuliah di semester yang sebelumnya gitu ya. Mata kuliah kalkulus atau di mata kuliah apa yang sekarang ada diganti gitu ya. Pokoknya di matematika itu ada gitu ya. Nah, jadi matriks identitas perkalian matriksnya dicek lagi. Nah, dari perkalian matriks ini kita sederhanakan lagi gitu ya. Kalau tadi dari persamaan ini kita rubah menjadi matriks identitas. Nah, dari matriks ini kita sederhanakan menjadi karena ini variabelnya sama, variabel B gitu ya. Nah, kita jadikan matriks B. Nah, untuk yang matriks identitasnya ini 1011 kita sederhanakan atau diasumsikan menjadi matriks BIBC. Nah, BIBC kepanjangan dari ini gitu ya, bus injection to branch current gitu ya. Nah, jadi matriks arus karena kita telah sedang mencari arus pada saluran. Jadi BIBC dikali I karena di sini variabelnya I kita jadikan I. Jadi variabel B1, B2 kita jadikan B. Jadi matriks B sama dengan BIBC dikali I. Nah, dari sini kita bisa tahu, makanya kalau misalkan ada yang pernah baca artikel barangkali gitu ya terkait tentang power di analisis aliran daya, mungkin barangkali pernah baca kok ada load flow misalkan load flow BIBC. Nah, BIBC itu berarti kita akan mencari nilai arus. Nah, ini untuk yang backwardnya ketemu gitu ya BIBC. Nah, lalu yang kedua forward, ini mencari drop tegangan gitu. Makanya tadi di awal itu delta V. Ini infinite bus ke beban. Gitu ya. Jadi V2 sama dengan V1. Nah, dikurangi B1 dikali Z12 impedans gitu ya. Ini B yang seperti saya sampaikan tadi, B itu sama dengan arus gitu ya. Jadi ini sama dengan I kali Z. Gitu ya. Jadi V dikurangi I kali Z. Jadi kalau di sini karena kita menggunakan matriks BIBC dan matriks BCBV nantinya menggunakan metode backward forward. Jadi kita rubah untuk nilai arusnya itu menjadi B gitu ya. Jadi V2 sama dengan V1 dikurangi yang harusnya I kali Z yang tadi persamaan di awal itu kita rubah menjadi B1 dikali Z12. Jadi saluran pada bus 1 dan bus 2. Untuk V3-nya sama dengan V2 dikurangi B2 dikali Z23. Jadi arus pada bus kedua dikali impedans pada saluran 2 dan 3. Nah, itu sama dengan V1 dikurangi B1 dikali Z12 dikurangi B2 Z23. Kita sederhanakan lagi gitu ya, kita gabungkan nilai V2 dikurangi V1-nya sama dengan B1 dikali Z12 lalu V3 dikurangi V1-nya B1 dikali Z12 ditambah B2 kali Z23. Dari ini dari persamaan ini gitu ya. Kita sederhanakan, kita gabungkan gitu ya. Untuk yang variabel V kita gabungkan di sebelah kiri semua. Nah, dari persamaan ini kita bikin matriks lagi sama seperti matriks yang BIBC. Nah, jadi dari sini karena kita akan mencari nilai drop tegangan di sini gitu yang tengah forwardnya tadi kan mencari drop tegangan. Jadi kita yang namanya drop tegangan itu berarti kan delta tegangan setelahnya dikurangi tegangan sebelumnya gitu ya. Nah, kita bikin matriks. Jadi dari sini persamaan ini kita matrikskan V2 dikali V1, V3 V1. Nah, sama dengan di sini sama untuk 1011 gitu ya. Jadi Z12 kali 0 gitu ya. Pokoknya yang penting biar membentuk persamaan ini gitu ya. Jadi setelah dijabarkan gitu ya. Kalau misalkan matriks ini dijabarkan itu hasilnya seperti persamaan di atas. Nah, dari matriks ini kita sederhanakan lagi. Gitu ya. Karena di sini V2 dikurangi V1 itu delta V.
kan sama dengan delta V nih. Jadi delta V sama dengan, nah matriks yang dalamnya ini Z120, Z12, Z13 gitu ya. Nah ini namanya kita sederhanakan menjadi matriks BCBV. Jadi branch current to branch voltage gitu ya. Nah jadi dikali B, karena ini variabel B. Nah sama dengan BCBV dikali yang B tadi, kan kita sudah dapat nilai B. Di backward itu B sama dengan BIBC dikali I. Ya, jadi BCBV dikali BIBC dikali matriks I. Nah, sama dengan untuk yang BCBV dikali BIBC, ini disebut distribution load flow gitu ya. Jadi DLF dikali I. Jadi sederhana, untuk delta V sama dengan DLF dikali I, gitu ya, matriks DLF. Nah, di sini ada contohnya, ada penjelasannya. Nah, sekarang diketahui nilai impedansnya. Nah, nanti kenapa saya bilang bilangan kompleks? Karena nanti akan seperti ini. Iya. Ya. Nilai impedans impedans pada saluran 1 dan 2 sama dengan 0,1705 plus 0,3490 I. Nah, jadi kenapa ada I-nya? Kalau misalkan yang depan ini, jadi nilai impedans itu sama dengan P plus Q. Jadi, berarti Z itu sama dengan P plus Q. Nah, yang ini P, yang ini Q. Yang ada variabel I-nya itu ini Q, daya reaktif. Nah, berarti ini 0,1705, satuannya kalau dia kilowatt berarti kilowatt, ditambah 0,3490 I kilovar. Gitu ya. Itu Oke, ini Z12 sampai tadi kita dapat juga nilai S2 gitu ya, nilai S3. Nah, nanti dari situ kita masukkan ke persamaan ini. gambar PPT, ada generator ngalirin listrik. Ingat nggak? Ini suaranya siapa ya? Bukan semester yang Abdul Jalil. Ya, saya mute dulu ya. Oke, dari soal tadi, ini kan udah soalnya nih. Ya, ini soal, nah ini jawabannya gitu ya. Nah, jadi mencari nilai BIBC dulu, lalu mencari nilai BCBV, menghitung distribution load flow-nya, lalu menghitung drop tegangan. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk T sama dengan 1, iterasi 0 gitu ya. Nah, lalu T-nya sama dengan T plus 1. Nah, lalu menghitung tegangan bus, ini delta V sama dengan VI dikurangi VI plus 1. Ya, untuk menghitung arusnya, I sama dengan conjugate P plus JQ per VI. Oh, saya tadi belum menjelaskan conjugate gitu ya. Conjugate itu kebalikannya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada, kenapa kebalikannya? Jadi kalau misalkan nanti ada persamaan I sama dengan conjugate P min Q per V gitu ya. Nah, berarti dia menjadi I-nya menjadi P plus Q gitu ya. Jadi conjugate itu kebalikannya. Jadi dibalikan dari kalau misalnya dia plus jadi minus, kalau minus jadi plus gitu ya. Nah, di soal lalu disuruh mengecek konvergensinya. Nilai I-nya untuk mengeceknya, kalau nilai iterasinya sudah kurang dari 0,00001, nah berarti dia sudah selesai, iterasinya sudah berhenti. Nah, jadi kalau untuk mengecek nilai I-nya gitu ya, maksimal absolut gitu ya, iterasi T dikurangi absolut iterasi T min 1. Nah, pasti pada bingung gitu ya. Absolut iterasi T itu apa gitu ya, absolut iterasi T min 1 itu apa gitu. Nanti kita praktekkan di sini. Harusnya iterasi juga di mata kuliah kalkulus sudah dapat gitu ya, sudah pernah diajarkan. Nah, VI akhirnya sama dengan VI. Nah, kita tahu nilai BIBC sama dengan matriks 1011 gitu ya. Terus BCBP sama dengan Z2 bla 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 kita masukkan distribution load flow-nya seperti ini gitu ya, yang tadi di slide sebelumnya. Nah, kita masukkan sekarang. Untuk yang nilai T sama dengan 1, berarti iterasi pertama nih. Iterasi pertama itu step pertama. Jadi kita asumsikan nilai I-nya, nilai arusnya itu 0. Jadi I sama dengan matriks 00 gitu ya. Jadi karena kita belum tahu nih, di iterasi pertama kita karena baru asumsi, jadi kita pasang dulu yang enak bilangannya. Kalau 0 kan semua dikalikan 0 kan jadi 0 gitu ya. Nanti yang iterasi berikutnya pasti nggak akan 0, karena akan plus 1 gitu ya.
Kita cari dulu untuk iterasi pertama T1 gitu ya. Iterasinya harusnya nilai arusnya itu 0. Delta V-nya kita masukkan DLF kali I, bla 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 kita masukkan ini. Nah, masukin aja persamaannya. Untuk Z12 berapa tadi di soal. Lalu Z12 berapa, Z12 gitu dimasukkan semuanya. Z12 ini gitu ya. Nah, ini Z12 juga sama, ini Z12, ini Z12 plus Z23. Gitu ya. Nah, coba aja nanti dijumlahkan antara 0,175 tambah ini, ya, tambah yang sebelahnya, hasilnya ini. Jumlahnya tinggal sama, tinggal dijumlahkan aja. 0,1705 ditambah 0, mana Z23-nya itu yang ini ya. Z12 ditambah, enggak, Z23-nya nanti dicek dulu di slide yang sebelumnya. Nah, ditambah 0,2273 ini hasilnya pasti sama dengan ini. Gitu ya. 0,3978. Nah, dikali 0, karena tadi I-nya, ini kan DLF kali I, gitu kan, nilai I-nya kan 0, iterasi asumsi pertama kan nilai I-nya 0. Inisialnya gitu ya, inisial pertama itu nilai arusnya itu 0. Jadi hasilnya 0 untuk nilai I-nya. Nah, lalu untuk mencari pada iterasi kedua, yang berikutnya, gitu ya. Nah, nilai V gitu ya, asumsikan gitu ya untuk yang tegangan gitu ya karena arti tegangan ini untuk yang mencari nilai arus ini tegangan. Nah, di sini ada 7,2. Tadi kan di awal ada VS gitu ya. VS itu tegangan standar. Berarti ini 7,2 kilovolt gitu ya. Jadi pada sistem ini tegangan standar itu 7,2 kilovolt. Gitu ya. Jadi V1 7,2 dikurangi. Nah, delta V-nya drop tegangannya ini masih diinisialisasikan itu sebagai nilai tegangannya 0. Jadi nilai arusnya ini, nilai tegangannya ini ketemu nilai, kita masukkan nilai I-nya. Sama dengan konjugat P plus JQ dibagi VI itu ya, sama dengan kita masukkan nilainya ini. Nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa, kita bagi 7,2. Nah, nanti ketemu nilai ininya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini jika dihitung gitu ya. Jika dihitung, dikalkulasi, nilai I-nya sama dengan 0,2329. Nanti silakan dicek menggunakan, kalau mau pakai kalkulator saintifik boleh gitu ya, kalau mau dihitung manual juga boleh. Nah, nanti hasilnya 0,2329. Dari sini belum selesai. Kenapa? Karena nilai I-ceknya tadi harus kurang dari 0,00, berarti 5 angka di belakang koma ya. 3, 5, 6 angka di belakang koma. Kalau sudah 6 angka di belakang koma, dia baru berhenti. Kalau nilai I-ceknya misalkan 0,00002329, nah berarti berhenti. Udah selesai sampai sini gitu ya. Nah, ternyata di sini di T2 itu belum selesai. Masih 0,2329, masih lebih besar daripada nilai I-ceknya, nilai konvergensinya. Konvergensi itu nanti karena dia konvergen, berarti semakin ke sana semakin ngecil nanti mengerucut gitu ya. Jadi konvergen itu mengerucut. Beda kalau misalkan di divergen. Kalau divergen semakin terus iterasinya semakin besar nilainya. Nah, karena dia nilai konvergensi, nanti nilai iterasinya semakin banyak, dia akan semakin kecil. Jadi angka di belakang komanya akan semakin banyak. Lalu delta V, DLF ini terus tinggal dimasukin aja nih persamaannya gitu ya. Nah, jadi nanti yang penting kalian hafal dulu konsepnya. Besok UTS gampang, tinggal kalau sudah hafal konsepnya, yang di bawah-bawahnya tinggal masukin aja gitu ya. Tinggal dijumlahkan, dikalikan, dikurangi, nanti ketemu hasilnya untuk delta V gitu ya. Nah, lalu iterasi ketiga kita masukkan di iterasi ketiganya. Terus kenapa masih ketemu I-ceknya 0,038, masih lanjut. Ya, untuk delta V-nya sama gitu ya, untuk drop tegangannya. Jadi belum akan berhenti Pak kalau misalkan arusnya itu masih, ini kan masih 4 angka di belakang koma, kita butuh yang kurang dari 6 angka di belakang koma. Terus seterusnya sampai ke T5 ternyata. Sampai iterasi kelima, nah ini sudah berapa nih? Epsilon 0,epsilon 6 gitu ya. Berarti udah 0,00000264883 gitu ya. Jadi udah kurang dari 6 angka di belakang koma kemarin tadi ya di awal ya.
Nah, lalu kita nyari nilai V akhirnya V1-nya ketemu nanti setelah dimasukin semua gitu ya. Ketemu nilai V1-nya. Ini yang di awal pasti tegangan standar. Jadi 7,2 ditambah 0 tadi karena asumsi pertama gitu ya. Ini untuk V1, V2-nya 7,079, V3-nya 7,0166 dikurangi 0,177. Nah, ini udah ketemu. Nah, kalau kita hitung menggunakan aplikasi etap, nah kita gambar seperti ini gambarnya. Jadi kalau mau dibuktikan nanti digambar di etap ya, di aplikasi etap yang sekarang juga sedang dilakukan praktikum ya. Nah, kita gambarkan nih. Ada 3 bus, bus 1, bus 2, bus 3, ada 2 beban gitu ya. Lam 2 sama lam 1, lam itu bukan lampu gitu ya, tapi beban digambarkan di sini gitu ya. Nah, nanti ada kalau di etap itu ada yang beban ini ada lingkarannya, ada yang nggak ada gitu ya. Nah, nanti silakan dicari tahu di etap itu bedanya beban yang ada lingkarannya dengan beban yang tidak ada. Nah, itu pengaruh nanti pada saat kita melakukan running pada etap. Nah, yang merah-merah ini adalah nilai lossesnya nih. Gitu ya. Nah, seperti itu ketemu nilainya 7,2 gitu ya. Lalu ininya 2,43 MW, MVAR-nya 1,31 MW-nya. Nah, di sini kita ketemu lossesnya gitu ya. Nilai losses juga ketemu. Dan di sini gimana cara tahu nilai lossesnya? Kan ketemu kita nilai V-nya sekian. V2-nya sekian, V3-nya sekian. Nilai tegangan sudah tahu, nilai arusnya sudah ada. Jadi kita bisa tahu nilai lossesnya berapa. Gitu ya. Nah, itu yang backward forward gitu ya. Ini untuk yang metode konvensional untuk mencari nilai aliran daya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ini soal yang mana nih? OSTL ya. Nah, lalu untuk yang ini gitu ya. Jadi hanya diminta menentukan matriks BIBC, matriks BCBP, dan delta V. Enak banget nih gitu ya. Soalnya cuma disuruh nentuin aja matriksnya gitu ya. Nah, tapi lihat dulu nanti jangan senang dulu gitu ya. Nah, kalau digambarkan di etap seperti ini. Nah, kita masukkan matriks BIBC-nya. Ini bukan BBIC tapi BIBC gitu ya. Ada yang nanya? Utari, kenapa Utari? Kepencet. Muhammad siapa? Nanya apa? Muhammad Pak, Erik. saya izin bertanya. Saya tadi masih bingung sama yang T1, T2, T3. Itu T1 kan dia mencari arus, sedangkan T2 mencari tegangan. Nah, di T3 itu dia mencari arus dan tegangan, Pak. Itu kenapa beda-beda, Pak? Yang mana? Yang T1, ini ya. T2, T3. Yang T1, T2 juga mencari arus dan tegangan. Ini kan arusnya dicari. Arusnya dapat, tegangannya dapat. T2-nya tegangannya dapat, arusnya dapat. Ini itu iterasi. Jadi T itu iterasi pertama, iterasi kedua. Nanti juga ada beberapa kasus yang mulainya itu bukan dari iterasi 1, tapi dari T0 gitu ya. T0-nya berapa. Jadi kalau misalkan ini kan diinisiasikan nilai I-nya kan 0 nih. Nah, nanti ada beberapa teori yang ini tuh dimulai jadi T0 karena inisiasi pertama itu 0. Nah, tapi kalau dalam hal ini boleh juga dibikin iterasi 1. T1 I-nya dapat 0, tegangnya dapat. Yang iterasi kedua V-nya dapat, tegangannya harusnya juga dapat. Gitu. Yang di tegangan itu yang 7,2 itu berarti asumsi atau gimana, Pak? Kalau 7,2 ini bukan asumsi, ini tegangan standar VS. Di awal itu kan ada nih VS mana. Jadi nah, ini kan V3. V3 itu VS, V sumber, tegangan sumber. Tegangan sumbernya itu kalau di soal ini 7,2 atau tegangan standar. Makanya ini harus diingat-ingat gitu ya. Ini tegangan awal, iterasi di awal. 7,2 itu. Kalau di awal kan yang tegangan pertama, yang iterasi pertama itu kan tegangannya 0 nih.
karena dari arusnya 0 kan gitu ya, ketemunya tegangannya 0. Nah, pada iterasi kedua ini nilainya 7,2 untuk V1-nya Baik, Pak. Makasih, Pak. gitu ya. Nah, ini harus yang penting paham konsepnya. Ini kalau mau direkam boleh silakan direcord karena saya nggak nge-record gitu ya. Jadi silakan direkam sendiri, kalau mau di-screenshot sendiri. Nah, jawabannya nanti ini gitu ya. Nah, nanti silakan dibuktikan. Nah, yang penjumlahan-penjumlahan ini gitu ya dan perkalian-perkalian dari ini. Nah, sambil dicek kembali ada yang salah nggak? Gitu ya. Ada yang keliru nggak penjumlahan ininya? Barangkali ada yang salah, masukin saya di sininya. Gitu ya. Nah, misalkan harusnya Z12 itu misalkan harusnya 0,1705. Bener nggak saya masukin ini? Apa jangan-jangan saya masukinnya 0,9805 misalkan. Nanti akan beda hasilnya. Gitu. Nanti makanya sambil dicek. Jadi ini butuh ketelitian gitu ya. Jadi orang teknik itu harus teliti, gitu ya, harus terbiasa dengan persamaan-persamaan matematis seperti ini. Nah, jadi sudah betul belum nih yang saya masukkan di sini? Atau jangan-jangan Pak itu ternyata salah tuh perkaliannya antara yang ini misalkan yang delta V di iterasi pertama itu salah. Harusnya hasilnya sekian sekian. Nah, jadi silakan sambil dicek gitu ya. Kan soalnya saya bikin di UTS itu cuma satu ya. Soalnya cuma ini aja gitu ya. Cuma satu soal. Nah, silakan nanti dipahami, dipelajari dengan langkah-langkah yang seperti ini yang saya jelaskan tadi. Nah, kira-kira ada yang keliru nggak di sini? Siapa tahu nanti di soal yang UTS itu saya bikin nilai Z-nya misalkan. Saya ganti nih, cuma ganti angka aja ini. Yang nantinya misalkan bisa saya rubah di ininya, apa namanya, di konvergensinya gitu ya. Untuk konvergensinya misalkan dikurang dari 0,0000 saya banyakin gitu ya. Misalkan 8 angka di belakang koma, baru berhenti. Nah, berarti kan kalian lebih banyak lagi menghitung sampai mungkin bisa jadi sampai iterasi ke 8 atau ke 9 gitu ya, bahkan sampai ke 20. Nah, berarti kalau sampai iterasi 20 kan kalau satu iterasi aja minimal misalnya 1 menit. Nah, berarti kan butuh waktu 20 menit gitu ya. Nah, jadi silakan besok pas UTS bawa kalkulator boleh gitu ya. Kalkulator saintifik tapi tidak menggunakan handphone ya. Ada yang raise hand lagi tadi? Enggak ada? Oh, enggak ada. Oke, yang backward forward sudah ya. Ada. Di sini nggak kelihatan sih. Sultan, Pak, izin bertanya. Kalau kelas sistem proteksi digabung juga nggak? sistem proteksi nanti saya kirim aja kisi-kisinya udah ada. Belum saya kirim kan ya? Belum, Pak. Soalnya belum dikirim juga link buat di Oh, grup belum sistem dikirim. Nah, proteksi. nanti saya kirim. Karena kalau sistem proteksi kayaknya nggak perlu dibahas juga gitu ya. Tinggal yang penting kalian bisa memahami aja gitu ya. Dari teori ini pun udah dapat ya untuk yang teori STL. Nanti ada. Udah saya bikin semua Oh, baik. soalnya. Baik, Pak. Masih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, lalu yang soal berikutnya ini gitu ya. Di mata kuliah apa nih, OSTL atau apa gitu ya. Soalnya cuma satu, jadi semua saya bikin soalnya satu gitu. Yang penting kalian bisa mengerjakan aja itu sudah bagus gitu ya. Nah, jadi untuk yang matriks BIBC, ya, bus injection to branch current. Nah, di sini kalau yang tadi cuma 3 bus, di sini sekarang ada 6 bus nih. Makin banyak lagi nih gitu ya. Nah, jadi yang kebagian soal ini, nah itu butuh waktu banyak. Sekarang kita cuma dikasih waktu 1 jam ya, UTS itu 1 jam. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin waktunya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kenapa makanya saya kirim dari sekarang biar kalian latihan dulu tuh ngerjain latihan soal. Nanti pada saat UTS waktu 1 jam itu udah lebih dari cukup mudah-mudahan. Oke, kita masuk ke matriks BIBC untuk soal yang ini gitu ya. Sebenarnya sama aja sih dengan yang tadi gitu ya. Cuma bedanya makanya ini kalau mau di screenshot ya boleh gitu ya. Karena saya nggak akan share PPT-nya. Kalau saya share nanti pasti yang dipelajari yang ini kalau misalkan dan kalian pasti nggak akan nyimak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini
nggak di-share pasti kalian akan ya barangkali ada nyatet atau langsung di screenshot. Nah, di sini ada sistem dengan 6 bus gitu ya, sistem distribusi radial. Tadi yang baru magang di bandara tadi dijelaskan juga di bagian skadanya. Di skadanya bandara itu ternyata menggunakan sistem radial gitu ya. Nah, jadi radial itu kalau misalkan dari pembangkit atau dari sumber langsung ke beban satu arah gitu ya. Nah, itu disebut radial. Nah, di sini ada B1 sama dengan jadi ini arus gitu ya. B1 nih. I masuk sama dengan I keluar kan hukum Kirchhoff ya. Jadi I arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Masuknya ini nih B1, yang keluar harus sama dengan nilai B1 gitu. Jadi B1 sama dengan I2 bla bla sampai I6. B2 sama dengan I3 terus gitu ya. Nah, B5 sama dengan I6. Nah, ini sama tadi variabel ini dijadikan matriks gitu ya. Nah, ini lebih banyak, lebih kompleks. Kalau tadi hanya ada 3 bus, sekarang jadi 6 bus. Bisa jadi nanti pas di soal saya bikin yang 9 bus gitu ya. Yang penting kalian latihan aja dulu bikin matriks seperti ini. Jadi dari persamaan ini diagram skematik kalian bikin dulu persamaannya. Kalau B1 itu ya berarti B1 I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5 tambah I6. B2 gitu ya. I3 tambah I4 tambah I5 tambah I6. Ya, jadi kalau mencari nilai ini gitu ya, B ini semua ditambahin. Nilai B ini gitu ya, semua ditambahin yang arus setelahnya gitu ya. Itu hukum Kirchhoff arus gitu. Jadikan matriks. Nah, nanti dari sini nyari nilai V-nya. Nah, nanti nilai V2 sama dengan V1. Nah, silakan kalau mau di screenshot sambil nanti dipelajari, dicoret-coret, bener enggak, dipastikan gitu nilai V2 bener enggak V1 sama V1 dikurangi B1 kali Z12 gitu ya. I kali Z bener enggak? Dari sini turunkan ke sini, nanti dapat V4 sama dengan V1, B1 Z12, ketemulah ini. Terus sampai nilai V3, V5, V6. Jadi semua tegangan pada setiap bus itu dicari. Nah, itu. Jadi nilai V2-nya berapa, V3 berapa, V4 berapa, V5 berapa, V6 berapa. Udah ketemu ini, kita masukkan. Kan udah dapat nih nilai V2 sampai V6. Oh, V4 itu ternyata V3. V3 kita udah tahu nih. V3 sama dengan V2 dikurangi B2 kali Z2. Kita masukin V4 sama dengan gitu ya. Kita masukin yang ini. Nanti kita gabungin yang variabel yang sama. Lalu misalkan V3 gitu ya. V3 itu kan V2. V2 kita udah dapat nih. V1 dikurangi B1 kali Z12. Kita masukin gitu ya. Nah, makanya di sini ada V2 gitu ya. Di sini ada V3 masuk V2 gitu. Nah, di sini ada panahnya berarti ini masuk ke sini. Masukin persamaannya. V4 masuk di V5. Dan seterusnya seperti itu. Nanti silakan dipelajari. Ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini yang lebih kompleks gitu ya. Sebenarnya kalau sudah paham konsepnya gampang gitu ya. Cuma perkalian matriks gitu ya. Nah, jadi untuk delta V-nya gitu bla 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 sama seperti yang tadi, cuma bedanya dari 3 bus menjadi 9 bus. Begitu ya. Nah, jadi ini untuk meminimalkan rugi-rugi daya aktif. Jadi kalau nggak salah kemarin soalnya cuma sampai sini aja. Kalian cukup bikin sampai sini aja nih. Tuh, nggak ketutupan kan? Nah, cukup sampai bikin matriksnya. Kan di sini soalnya di soal itu cuma tentukan matriks BIBC, matriks BC, BV, dan delta V-nya. Udah dapat sampai sini. Delta V-nya. Matriksnya udah dapat. Matriks BIBC udah dapat. BC, BV udah dapat. Udah selesai. Soal yang ini udah selesai. Nah, yang satunya lagi ini yang cukup banyak ya. Mana sih? Yang analisis sistem tenaga listrik itu nggak bisa PPT saya. Oke, untuk yang ASTL nanti saya kirim recordnya aja ya. Kalau soalnya tadi saya udah bikin, saya udah kirim gitu ya ke kalian ke grup untuk yang analisis tenaga listrik. Berarti untuk yang OSTL dan apa tadi itu
OSTL, STL udah semua ya. Nah, jadi tinggal yang ASTL, mesin listrik sama sistem proteksi. Nanti saya kirim berikutnya. Karena nggak kerasa udah 4:30 juga ya. Mau persiapan juga untuk ngabuburit ya buat kalian yang puasa. Jadi sementara cukup 2 soal dulu. Yang STL, OSTL, iya 2 ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga barangkali nanti soal yang tadi saya jelaskan ada yang nyerempet-nyerempet di soalnya OSTL atau ada yang kebalikannya ternyata itu soalnya untuk yang STL. Jadi yang penting kalian tadi sudah di-record barangkali gitu atau ada yang nyatet masih zamannya nyatet boleh gitu. Mungkin itu sementara. Sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Nanti yang ASTL saya kirim. Sandi, gimana Sandi? Ya Pak, izin bertanya Pak. Sandi kan sekarang lagi magang ya di BIJB. Untuk UTS ini nanti Sandi mengikutinya secara online atau bagaimana ya Pak? Online aja nanti. Oke Pak, Untuk yang magang di mata kuliah saya kan ada yang magang sekarang ada 5 orang nih yang di BIJB. Nah, yang 5 orang ini kalau yang mengambil mata kuliah saya tenang ntar saya atur gitu ya. Ujiannya ntar saya siapkan untuk classroom-nya. Untuk pengumpulan soal. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Yang lain ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, oh ada Yogi. Apa Gi? Waktu ujian itu nanti open book apa tidak ya Pak? Close book.